Kemudian yang kelima ada histogram dan poligon frekuensi. Ada 3 macam grafik yang biasa digunakan untuk menyajikan atau mempresentasikan data berkelompok, yaitu yang pertama histogram, kedua poligon frekuensi, dan yang ketiga ogive. Histogram itu adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak ya. Yang tadi diagram batang tegak tuh yang persegi panjang, bisa vertikal, bisa horizontal. Pada histogram, antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak. Berbeda dengan penyajian diagram batang terdahulu. Sumbu datar pada histogram menyatakan kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Dalam hal ini, batas kelas interval merupakan tepi bawah dan tepi atas. Nah tadi ya, tepi bawah itu dikurang 0,5 batas bawahnya, tepi atas batas atasnya ditambah 0,5. Nah, yang ini. Oke. Jika setiap titik tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan dihubungkan dengan suatu garis, maka terbentuk garis yang disebut poligon frekuensi. Jadi setelah histogram kalian buat, nanti tentukan tepi bawah, tepi atas, kalian juga harus menentukan titik tengahnya. Yang tadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 ya, yang titik tengah. Nanti dihubungkan jadi poligon frekuensi. Kita ke contoh ya, misalnya di sini ya. Kemudian kita tentukan tepi kelasnya. Tepi kelasnya kan ini batas bawahnya 30, tepi kelas bawahnya berarti 30 dikurang 0,5, 29,5. Tepi atas kelasnya 39 ditambah 0,5 berarti 39,5, dan seterusnya seperti itu. Titik tengah yang tadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 jadi 34,5. Frekuensinya ngambil dari sini ya. Setelah itu yang tadi ini sudah dapat, kalian buat histogramnya. Nah, diagram batang tapi tidak ada jarak ya, ini histogram. Kalau tadi diagram batang kan masih ada jarak-jaraknya tuh. Bisa dilihat sebelumnya ya. Nah, di sini batasnya menggunakan tepi kelas ya. 29,5 sampai 39,5, frekuensinya ada 2. Untuk 39,5 sampai 49,5 itu frekuensinya ada 4, dan seterusnya. Nah, setelah itu ini kan histogram. Kita cari lagi titik tengahnya. Nanti di sini ada titik tengah nih, titik tengahnya. Nah, titik tengahnya semuanya dihubungkan. Jadinya adalah poligon frekuensi. Nih, ini tengahnya nih. Sama aja sebenarnya ya. Kita warnakan merah deh. Di sini tengahnya. Nah, lalu kalian hubungkan. Warnanya hijau aja deh. Hijau nggak kelihatan ya. Nah, seperti ini ya hasilnya ya. Nah, poligon frekuensi ini dapat dari sini titik tengahnya. Begitu. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif dan ogive. Tabel distribusi frekuensi kumulatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi biasa dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi ya. Ada 2 macam tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk membuat frekuensi kumulatif kurang dari digunakannya tepi atas kelas, sedangkan kalau lebih dari tepi bawah kelas. Nah, contohnya tabel lagi seperti ini. Nah, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi, yang kurang dari 39,5 itu ada berapa di tabel? 2. Yang kurang dari 49,5 ada berapa saja? Ada 4 dan 2. Karena di sini
2-nya itu antara 30 sampai 39, artinya itu adalah kurang dari 49,5. Jadi 2 ditambah 4, 6, berarti ada 6 jumlah yang kurang dari 49,5. Selanjutnya juga seperti itu. Yang kurang dari 59,5, yang kurang dari 59,5. Kan 59 juga masih kurang sama 59,5 ya. Maka 8 juga termasuk nih. Berarti 8 tambah 4 ditambah 2. Kita yang tadi 6 ditambah 8 aja langsung. Hasilnya 14. Dan begitu seterusnya ya. Sekarang yang lebih dari. Nah, yang lebih dari sekarang menggunakan bata tapi bawah kelas. 29,5. Yang lebih, data yang lebih dari 29,5 banyaknya berapa? Ini kan semuanya lebih dari 29,5 ya, karena ini mulai dari 30. Berarti ini semua berapa jadinya? 30. Yang lebih dari 39,5 itu datanya berapa? Kalau yang 2 ini tidak termasuk karena dia kurang dari 39,5. Maka yang lebih dari 39,5 hanya dari sini saja. Nah, dari sini aja, tinggal 28 dikurang sama 2. Begitu ya bacanya. Terus contoh lagi. Yang lebih dari 49,5. Berarti dari sini ke sini nih yang lebih dari 49,5 ini dijumlah. 8 tambah 10 18 tambah 6 24. Seperti itu ya. Maka dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, kita dapat menggambarkan ogive kurang dari atau ogive positif dan ogive lebih dari atau ogive negatif. Kita buat ogive-nya. Contoh yang pertama, yang kurang dari dulu ogive-nya. Nah, yang 39,5 itu ada 2, 49,5. Ini menggunakan tepi atas kelas ya. Nah, seperti ini. Ini adalah ogive positif, yaitu menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Dan selanjutnya yang kumulatif lebih dari. Nah, 29,5 ada 30, sama seperti itu, kemudian dihubungkan titik ke titiknya. Sekian pembahasan mengenai kegiatan pembelajaran 1, yaitu penyajian data. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.